Kak Uci bisa lihat bahwa sekarang itu alumni-alumninya itu ada pengacara-pengacara sukses. Itu alhamdulillah Fakultas Hukum merupakan urutan keempat yang mendapatkan akreditasi unggul se-Indonesia. Indonesia kan dicatat ya kan. Nah, jadi bukan cuma anak-anak kimia nih Kak Uci, ada labnya, kita juga ada. Pokoknya di jajaran anggota DPR tidak luput dari alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Termasuk Kak Ibnu ya. Alhamdulillah. Jadi jawabnya ya. Termasuk. Sangat membantu. Mendapatkan Jadi beasiswa bantuan itu, UKT. Mungkin ada beasiswa lain Kak? Oh banyak Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton dan pendengar setia YouTube channel UMI Makassar. Kembali lagi bersama saya Nur Fauzia dalam program Pojok Fakultas. Nah, kali ini saya berada di Ruang Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan kali ini saya disambut hangat oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Profesor Dr. Haji Laude Hussein, SHMH. Nah, tentunya kali ini saya tidak sendirian. Saat ini saya ditemani oleh perwakilan mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kita langsung saja menyapa Kak Umu dan Kak Ibnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sangat sehat. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Aman-aman. Lancar, belum ada bucok hari ini. Belum ada bucok. Mudah-mudahan tidak ada ya. Semoga tidak ada. Kalau ada ya mudah-mudahan tidak untuk saya. Kalau perempuan kan boleh. Jangan ajak-ajak di. Oke. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol ini, saya dengar-dengar ada slogan dari Fakultas Hukum. Bisa Kak Ibnu dan Kak Umu paparkan apa itu slogan dari Oke, boleh Kak. Siap Umu? Langsung kita contohkan. Sini ya. Eva Umi, tunggu, tangguh, unggul. Nah, keren kan Kak? Nah, itu tadi slogannya. Tumbuh, tangguh, unggul. Masya Allah. Keren. Kita langsung saja ini ngobrol-ngobrol nih Kak. Mungkin di Kak Ibnu dulu. Apa alasan Kak Ibnu memilih Fakultas Hukum, khususnya di Universitas Muslim Indonesia? Baik, terima kasih Kak Uci. Pertanyaannya sangat menarik. Jadi ini ada sedikit cerita di balik proses saya untuk meminang UMI, Fakultas Hukumnya khususnya untuk mengenyam studi di Fakultas Hukum. Jadi pada saat saya lulus di SMA itu, pada saat itu kebetulan saya ada 3 pilihan waktu itu. Yang pertama kebetulan ada satu perguruan tinggi negeri, itu ada lolos jalur tertentu. Ada juga perguruan tinggi lagi yang lolos untuk jalur ketua OSIS, kan pada waktu itu kebetulan alhamdulillah jadi ketua OSIS. Dan pilihan ketiga adalah Fakultas Hukum UMI. Nah, tentu saya mencari tahu dulu dong, kira-kira yang mana yang terbaik, apa kekurangannya masing-masing, dan yang mana kemudian nanti saya akan pilih. Nah, pada saat itu akhirnya saya kemudian memilah-milah dan memilih, memperhatikan apa kira-kira sih bagusnya ini Fakultas Hukum dan fakultas lain. Nah, singkat cerita, yang saya menemukan bahwa di Fakultas Hukum UMI itu, pertama, tentu kita tahu bahwa namanya sudah sangat terkenal karena akreditasinya, fasilitas belajarnya, tenaga pengajarnya, bahkan pada saat itu kita diperkenalkan dengan berbagai lulusan-lulusan yang luar biasa. Ada di berbagai instansi, berbagai jenis profesi dan sebagainya. Nah, hal tersebutlah yang kemudian saya yakin bahwa kayaknya memang di sini tempatku deh. Dan ini akan sangat menunjang saya ke depannya sehingga saya harus memilih Fakultas Hukum UMI dan tidak memilih 2 opsi yang lain. Padahal itu adalah opsi yang lumayan bagus, tapi lebih bagus lagi FH UMI. Jadi itu sih Kak ceritanya agak sedikit. Jadi Kak Ibnu ini dihadapkan beberapa pilihan sebelumnya, betul, tapi menempatkan hatinya di Fakultas Hukum UMI. Karena memang sudah tepat ini, sangat luar biasa. Kalau Kak Umu alasan kamu memilih Fakultas Hukum? Berbeda dengan Bro Ibnu, Siap, Besti. Saya ini, saya bercita-cita menjadi seorang dosen. Seorang dosen. Dan seperti melihat beberapa program studi, dan saya tertarik untuk menjadi lulusan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan keunggulan-keunggulan yang sudah dijelaskan dengan tadi dari Ibnu bahwa Fakultas Hukum merupakan Fakultas Hukum UMI khususnya merupakan program studi yang memiliki fasilitas yang sangat bagus. Betul. Kenapa saya memilih Fakultas Hukum UMI seperti itu? Nah sedikit Kak Uci. Kan tadi dibahas sama Umu soal masalah dia jadi dosen. Saya juga sebenarnya punya cita-cita. Saya mau jadi lawyer, pengacara. Dan saya lihat memang di Fakultas Hukum UMI itu tentu mungkin Kak Uci bisa lihat bahwa sekarang itu alumni-alumninya itu ada pengacara-pengacara sukses. Salah satu yang kemarin paling update ada Dr. Bahmid, itu kan pengacara Pak Presiden kemarin.
Jadi memang sudah banyak keluaran-keluaran kita itu praktisi-praktisi juga. Jadi selain akademisinya tangguh, unggul, keren, praktisnya juga banyak. Jadi itu juga kenapa kemudian kayaknya ini nih, dan orang tua juga bilang ih bagus memang itu. Pokoknya jadi, fakultas hukum nih. Terbaik lah. Jadi banyak alasan yang rasional dan jelas untuk memilih. Betul, Masya Allah. Nah, mengenai tadi fasilitas-fasilitas yang disebutkan oleh Kak Umu, bisa dijelaskan Kak apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Hukum? Oke, jadi di Fakultas Hukum UMI itu Kauci, itu banyak sekali fasilitas yang menunjang pembelajaran daripada mahasiswa-mahasiswi. Nah, mungkin saya sebutkan salah satu nih, banyak soalnya. Banyak, Satu oke. itu, pelan-pelan tuh, dan nanti Saya bantu hitung juga. Oke, satu. Kita punya perpustakaan khusus untuk mahasiswa di Fakultas Hukum. Oke. Kedua, kita ada ruang belajar yang lengkap. Jadi di sana itu lengkap lah, pokoknya fasilitasnya sudah fasilitas yang bisa dikatakan itu menuju taraf internasional karena kita punya basis teknologi juga dan kita bisa menggunakan beberapa perangkat-perangkat teknologi. Yang kemudian kita punya lab. Nah, jadi bukan cuma anak-anak kimia nih Kauci, ada labnya. Kita juga ada. Kita tentu membedah tentang literatur-literatur hukum, membedah peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan sebagainya. Sehingga laboratorium itulah, lab itulah menjadi tempat wadah. Dan masih banyak lagi hal lain. Mungkin Umu bisa lanjutkan apa sih kira fasilitas yang lain? Oke, di Fakultas Hukum juga tidak lupa berbeda dengan fakultas lain atau tidak semua fakultas mempunyai. Kita ada studio Fakultas Hukum. Studio. Di dalam studio Fakultas Hukum, mahasiswa bisa melakukan kegiatan podcast juga, melakukan kegiatan kuliah umum atau kajian di situ. Terus kita ada smart mini courtroom yang diberikan langsung dari difasilitasi langsung oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jadi tidak semua ini punya betul. smart Ya, mini courtroom itu. Jadi kita ada semacam peradilan semu juga. Jadi kan sebelumnya itu kan kita punya ruangan peradilan semu yang memang kita bisa gunakan untuk langsung praktek bagaimana melaksanakan kegiatan di peradilan, di pengadilan. Jadi teman-teman tidak diajarkan saja, oh kita teori-teori nih, tidak. Tapi kita akan ada prakteknya. Dan itu bahkan sudah bekerja sama MK sekarang, Mahkamah Konstitusi. Kalau itu for information aja. Jadi ada fasilitas yang keren dan bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi di FHU. Jadi fasilitasnya ini sudah mewadahi mahasiswa dari Fakultas Hukum ini ya. Betul. Baik, selanjutnya mengenai akreditas Fakultas Hukum. Mungkin Kak Umu dan Kak Ibnu bisa jelaskan akreditasi yang ada di Fakultas Hukum. Akreditasi Fakultas Hukum sendiri kemarin di tahun 2021, alhamdulillah Fakultas Hukum merupakan urutan keempat yang mendapatkan akreditasi unggul se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi akreditasi unggul keempat se-Indonesia. Wah. Wajib. Terus ini juga Kak, jadi ini kan keempat. Tapi kita perlu tahu bahwa bukan cuma soal akreditasi unggulnya, tapi kita sedang melaksanakan pembangunan. Nah, pembangunan inilah yang memperlihatkan bahwa memang akreditasi unggul ini sejalan dengan apa yang diberikan oleh, ini langsung diberikan sama Ban PT ya, langsung ke nasional. Dan sebelum itu kita urutan keempat, dan sebelumnya itu kita memang sudah punya akreditasi A. Dan akreditasi itu hampir setara dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia Timur, dan sekarang sudah unggul keempat lagi. Masya Allah. Jadi pembangunan itu sekarang bisa dilihat bahwa pembangunan itu kedepannya akan menggambarkan bagaimana FHUM itu mampu bersaing secara bukan cuma nasional tapi internasional. Nanti itu mungkin bisa dijelaskan. Mungkin itu. Nah, baik, Masya Allah sekali. Jadi itu tadi penjelasan Kak Ibnu dan Kak Umu mengenai akreditas yang ada di Fakultas Hukum. Nah, pertanyaan lain nih Kak. Mungkin Kak Umu dan Kak Ibnu bisa jelaskan seberapa siap UMI menuju Smart University? Saya rasa tanpa ditanya Fakultas Hukum sangat-sangat siap untuk menuju Smart University. Kenapa? Karena dilihat dari fasilitasnya, dilihat dari tenaga pengajarnya, dilihat dari kondisinya, Fakultas Hukum sangat siap. Betul. Apa yang disampaikan Umu tadi itu sudah sangat lengkap ya Kak, tapi saya mau tambah sedikit nih. Oke. Jadi kita tahu bahwa di Smart University itu nanti kan kita berbasis global. Nah, saat ini FHUM itu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, dan itu kita sering kedatangan tamu, bahkan pengajar-pengajarnya itu pengajar internasional. Nah, bahkan kita sudah mengintegrasikan pelayanan dan proses pembelajaran itu melalui daring. IT. Kenapa? Karena kita juga ke depannya di FHUM ini akan ada pembelajaran untuk orang-orang yang ada di daerah ya. Jadi mereka juga bisa ikut pembelajaran secara online. Karena kita tahu bahwa hari ini kan era teknologi. Smart University kan mengaminkan hal tersebut. Sehingga pada saat ini
kami rasa kesiapan itu sudah sangat mantap. Jadi FHUMI sangat siap lah untuk kemudian ikut dalam Smart University. Gitu, jadi sudah sangat siap sangat siap Smart dari segi University. Fasilitas, tenaga pengajar, dan itu bisa di cross check. Baik, Masya Allah. Nah, kembali lagi ini seputar Fakultas Hukum. Mungkin Kak Umu, Kak Ibnu bisa jelaskan prodi atau yang ada di Fakultas konsentrasi Hukum. gitu. Konsentrasi. Konsentrasi yang ada di Fakultas Hukum. Bu dosen dulu. Oke. Jadi di Fakultas Hukum itu ada satu program studi yang dimana di dalamnya ada 5 ya konsentrasi di dalamnya. Ilmu hukum ada hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Jadi ada 5 konsentrasi di dalam betul. Fakultas Hukum ini. Dan kebetulan saya mengambil konsentrasi hukum internasional. Kalau Kak Ibnu ambil Kalau konsentrasi? saya kebalikannya kan internasional, saya hukum tata negara, dia berbicara soal nasional, lebih kepada menata negara Indonesia yang tercinta ini. Wah, Nah itu sebenarnya juga kenapa memilih. Jadi masing-masing konsentrasi dan jurusan itu kan konsentrasinya itu kan punya masing-masing ruang lingkupnya. Namun kita di FHUMI itu kan sudah memfasilitasi teman-teman atau nanti misalnya mahasiswa-mahasiswa mau bergabung. Kalau kita mau bahas pidana ada di sini, mau bahas perdata ada juga. Jadi hampir ya, internasional ada juga dan ada hampir ada semua. Jadi kita tidak di kan ada yang mungkin hanya dua prodi begitu atau 2 konsentrasi. Jadi ada banyak pilihan lah untuk teman-teman. Tapi yang perlu dicatat Kak Uci dan mungkin kita diajar dulu semuanya sampai semester 5. Iya. Jadi jangan bisa mungkin secara umum. Secara umum. Ya, nanti kita di semester 6 baru diberikan kesempatan untuk memilih konsentrasinya. Jadi fokus kemana? Iya, betul. Jadi selama semester 1 sampai 5 itu semuanya rata pelajarannya umum. Betul, kan? Nanti di semester 6 baru kita dikelompokkan seperti itu. Konsentrasi dan peminatan kita sendiri. Dan kebetulan saya minatnya di hukum internasional dan saudara Ibnu minatnya di hukum tata negara nasional. itu. Nah, pentingnya apakah kalau kita belajar dasarnya kan artinya teman-teman saya misalnya HTN, ya ada juga sedikit dasarnya soal internasional. Jadi kita tidak kemudian HTN aja cuma HTN yang dipelajari tidak. Jadi tapi bersangkut paut. Iya, tetap ada Kak. Kita belajar perdata, belajar pidana, belajar soal hukum internasional dan sebagainya. Jadi kita diajarkan secara kompleks Kak. Baik. Jadi tadi berdasarkan konsentrasi yang dijelaskan oleh Kak Ibnu dan Kak Umu, mungkin bisa dijelaskan juga sedikit prospek kerja sebagai lulusan Fakultas Hukum. Siap-siap boleh Kak. Sebagai lulusan Fakultas Hukum ya, saya rasa ini kalau saya sebutkan ini kayaknya sampai besok ini. Banyak sekali. Lulusannya ini Fakultas Hukum mau diceritakan. Saya sebutkan dulu sampai saya capek mungkin. Boleh. Jadi sekarang lulusan Fakultas Hukum itu ada salah satu wali kota Parepare yang merupakan lulusan Fakultas Hukum. Kemudian ada yang menjadi anggota DPR. Kebetulan senior saya di study club. Kemudian ada yang menjadi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ada Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Pokoknya di jajaran anggota DPR tidak luput dari alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ya, tapi teman-teman dan Kak Uci tidak cuma itu loh. Tadi kan itu berbicara soal anggota dewan, bahkan sampai tataran DPR RI. Itu ada, dan mereka itu bukan cuma sekedar anggota, tapi mereka punya jabatan di situ. Tadi saya juga sempat singgung, ada alumni kita, seorang pengacara presiden, Pak Dr. Bahmin. Dan bahkan di Mahkamah Agung, itu ada juga alumni dari kita yang kemudian menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung. Dan berbagai instansi-instansi pemerintahan yang besar, itu alhamdulillah senior-senior kita di situ. Makanya saya katakan di awal tadi, bahwa kenapa kemudian saya meminang Fakultas Hukum, karena kita melihat bahwa alumni-alumninya itu sudah terpercaya dan mereka memang ada di berbagai jenis profesi. Jadi sudah terjamin prospek kerjanya. Tidak lupa juga ada yang menjadi notaris, notaris, dan jaksa, dan juga sebagai dosen yang handal. Insya Allah saya menjadi salah satunya. Amin. Doakan. Amin. Doakan juga saya jadi pengacara yang bisa bela rakyat dan jadi pengacara yang hebat. Amin. Promosi ini. Nah, terus ini mungkin soal di sini tuh Kak, ada juga yang namanya study club. Study club, boleh. Dijelaskan sedikit. Study club. Mungkin kan ini kita sama-sama study club. Mungkin ladies first dulu Kak. Di Fakultas Hukum sendiri ada 7 ya study club. 8 study club. 9 tapi ada vakum. Ada yang vakum. Secepat. Bisa saya sebutkan? Boleh. Pertama ada Solid SC,
Langsung ya Solid. Ya, saya sebutkan Solid SC Kapak karena kedua ya, saya kapak merupakan kader di situ. kader dari Solid SC Kapak sendiri. yang kedua request kapak. Kemudian kapak dari study club saudara atau bro atau bestie Ibnu ini, kapak SC. Ada Voice SC yang juga tidak kalah bagusnya. Ada Kris SC, Kris SC, betul. ada Kompak SC, ada Hypermark, ada Soil SC, ada Hijaz SC, dan yang vakumnya itu ada Wool SC. Jadi Wool yang menarik itu untuk khusus perempuan. Tapi jadi tidak laki-laki di sini. Iya, dan laki-laki. Jadi khusus perempuan tok saja. Jadi pokoknya ukti-ukti yang boleh masuk. Tapi sekarang lagi vakum, iya. Tapi ini ya, 8 SC ini tetap memiliki satu tujuan sebagai kelompok belajar, belajar, di mana pelajaran atau materi yang kita dapatkan dari dosen bisa lebih dikembangkan di dalam study club itu sendiri. Dan plusnya kita lebih mendapatkan keluarga yang bisa lebih kenal senior, kakak-kakak, seperti itu. Jadi tetap menjalin silaturahmi antar mahasiswa ya. Dan tidak ada study club yang ini kita punya study club tapi tidak berlawanan atau tidak bersaing. Betul. Jadi, cuma satu wadah study club adalah wadah untuk kita bisa lebih meningkatkan wawasan seperti itu. Bahkan terakhir Kak, kita ada kolaborasi antara study club. Yeah. Jadi kemarin itu sebelum kita final di 2020 ya, itu setiap study club itu mengutus seniornya atau teman-teman yang masih mengurus itu untuk memberikan kajian secara virtual. Jadi semua mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum itu mendapatkan materi langsung dari teman-teman. Jadi kita belajar bersama gitu, jadi kelompok belajar. Nanti bergantian Kak, dari Solid misalnya dulu, Kapak, Voice dan sebagainya. Dan perlu diingat guys, teman-teman semua Koci, study club kita ini di UMI itu inilah yang menjadi ciri khas dari Fakultas Hukum. Karena kita berbeda-beda tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Seperti saya dan Ibnu yang berbeda SC tapi tetap satu. Satu. Dua kayak gini. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ada beberapa study club. Mungkin Kak Ibnu dan Kak Umu punya prestasi apa saja yang Kak Ibnu dan Kak Umu sudah raih nih selama berada di Fakultas Hukum? Saya rasa untuk saudara Ibnu ini sendiri banyak prestasi banyak sekali sampai saya sendiri terkagum-kagum. Aduh, digolai lagi saya. Aduh, langsung banyak fans ini Kak Ibnu kira-kira. Sebenarnya itu sebenarnya bukan karena diri saya sendiri ya Kak. Terutama itu ditunjang oleh fasilitas dosen-dosen, guru-guru saya di Fakultas Hukum. Tidak terlepas dari itu. Tidak terlepas dari teman-teman juga yang menjadi support system kan. Itu kan sangat sebenarnya umum juga banyak tapi mungkin saya dulu toh. Boleh. Alhamdulillah waktu maba itu di 2018 itu pernah juara 1 lomba debat di internal Fakultas Hukum yang mengadakan itu ada salah satu study club tapi dia tingkat Sulawesi Selatan. Kemudian pernah juga ikut kegiatan CMCC. Jadi satu informasi juga yang mungkin saya sampaikan, FAUMI pernah menjadi tuan rumah CMCC, Constitutional Moot Court Competition, peradilan semu Mahkamah Konstitusi. Kita jadi tuan rumah. Anak UI datang ke sini bos, dari Surabaya banyak. Waktu itu ramai sekali di sini Kak. Alma mater warna-warni di sini. Dan kedatangan juga ketua Mahkamah Konstitusi di Aljibra, kedatangan sekretaris jenderalnya. Jadi sudah sering kita melakukan kegiatan yang skala nasional dan kita menjadi tuan rumah pada saat itu. Dari situ kenalan. Nah kemudian itu saya jadi delegasi pertama. Kemudian beberapa kali juga menjadi juara debat. Pernah juara debat di UIN 2 kali. Kemudian baru-baru ini terakhir ini di Sinjai itu skala Sulawesi Selatan itu juara 1 juga. Tapi itu kan tim, tapi timnya teman-teman juga. Pernah juga ikut kegiatan di namanya Akademi, pernah dengar Kak? Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Alhamdulillah pada saat itu lolos nasional mengikuti kegiatan debat tersebut. Dan sampai besok ini prestasinya juga sih besok. Tidak habis dulu Kak Ibnu. Mungkin sampai jam 11.29 malam. Untuk sekedar informasi bahwa Fakultas Hukum itu sering mengadakan kuliah umum yang dimana narasumbernya itu tidak tanggung-tanggung, Kak Uci. Dimana pernah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi narasumber, pernah Hakim Konstitusi Republik Indonesia, bahkan dosen internasional pun
menjadi narasumber di kuliah umum yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Luar biasa. Gimana mau tidak salut ini sama Fakultas Hukum kalau sampai bertaraf internasional seperti itu. Baik. Mungkin prestasinya Kak Umu juga bisa dijelaskan sedikit. Apa ini? Baik, apalagi atau mau disuruh menyanyi, Kak? Boleh. Mungkin saya lebih aktif di kegiatan-kegiatan universitas seperti menjadi MC atau panitia di acara atau kegiatan Fakultas Hukum sendiri seperti jadi itu. Berbeda dengan Kanda Ibnu yang memiliki yang aktif di bidang debat. Kalau saya lebih aktif untuk menjadi partisipan atau sumbangsi untuk Fakultas Hukum itu sendiri di kegiatan-kegiatannya seperti Masya Allah. Jadi ini Kak Ibnu sama Kak Umu ini sudah punya banyak sekali prestasi-prestasi yang mungkin bisa jadi motivasi untuk adik-adik di luar sana untuk tetap bermotivasi. Iya, pasti harus, Kak. Yang terakhir mungkin bisa Kak Ibnu, Kak Umu jelaskan sedikit suka duka selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Kayaknya lebih banyak sukanya, jadi suka duka siapa dulu ini? Saya suka ku Padang Lampe dan saya merupakan mahasiswa yang beruntung kurasa karena dapat ke Padang Lampe offline. Baik. Dimana sekarang kebanyakan mahasiswa atau adik-adik junior saya kodong yang mendaftarkan ke Padang Lampe online. Padahal sebenarnya sama, cuma saya lebih memiliki kesan tersendiri dalam menjalani Padang Lampe offline. Jadi feel-nya berbeda di Feel-nya berbeda. Kalau Kak Ibnu Tunggu sendiri, dulu, Kak. Dia Padang Lampe offline, saya online. Tapi tetap beruntung karena tetap ikut Padang Lampe. Betul. Nah, ini ciri khas dari UMI dan ciri khas juga dari Fakultas Hukum. Semua mahasiswanya wajib ikut di Padang Lampe. Nah, kemarin juga feel-nya hampir sama sih, Kak, walaupun bukan di Padang Lampe langsung di Pangkep, tapi saya di rumah itu diawasi langsung. Pembina-pembina di sana, Bunda Ayah, kita sholat tahajud, kita hafalan doa, surah-surah. Jadi tetap diawasi, tetap kita dibimbing, dibina. Dan yang outputnya apa? Keluaran dari Fakultas Hukum UMI misalnya punya soft skill. Bisa ceramah, punya dasar agama yang kuat, mengaji yang bagus. Hitung-hitung kan itu sebagai amal juga, pengembangan diri juga. Jadi banyak kemudian yang mungkin dosen tapi biasa juga ceramah. Jadi jangan heran kalau misalnya kalau dari senior-senior ada yang kayaknya ini pengacara tapi dia juga bisa ceramah. Karena memang kita dididik sedari awal untuk bisa tampil di publik sebagai seorang yang paham soal agama. Nah, tidak lain dan tidak bukan karena bekal dari Padang Lampe itu sendiri. Dan saya punya kesan tersendiri selama di Padang Lampe ini. Saya 2-3 kali telingaku disentil, Ki. Nah, ini cerita lucu mungkin ini selama di sana, Kak Di. Saya disentil, Ki, telingaku karena sementara zikir saya tidur. Soalnya kita dikasih bangun subuh. Cuma katanya dari Bunda di sana kita dididik untuk dikasih bangun subuh supaya memiliki kebiasaan untuk melakukan sholat tahajud di tengah malam, melakukan zikir dan lain sebagainya. Iya, betul. Dan alhamdulillah semoga sampai ke depan nanti bisa dilaksanakan seterusnya. Saya mungkin juga mau disentil tapi dari online. Jadi makanya jadi pandemi kemarin itu tidak menutup kemungkinan untuk tetap melanjutkan pembelajaran juga di Fakultas Hukum lancar karena kita berbasis teknologi. Itu dia ciri khasnya dari UMI. Baik, mungkin sebelum closing ini, Kak, mungkin kita Kak Ibnu dan Kak Umu bisa jelaskan beasiswa yang ada di Fakultas Hukum. Betul. Boleh. Umu dulu nih, banyak nih. Beasiswa, alhamdulillah kemarin ada 400 lebih mahasiswa yang mendapatkan beasiswa UKT dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Termasuk Kak Ibnu ya? Alhamdulillah, termasuk. Sangat membantu. Mendapatkan beasiswa bantuan itu, UKT. Mungkin ada beasiswa lain, Kak? Oh, banyak, Kak. Kita juga ada beasiswa bidik misi, tentu ada beasiswa PA, pembinaan akademik. Kemudian ada juga beasiswa yang bekerja sama pemerintah daerah. Bahkan ada beasiswa Jarum, ada teman-teman yang dapat juga. Ada beasiswa dari Haji Kala juga ada. Dan dari instansi-instansi tertentu. Bahkan kita juga ada beasiswa untuk anak-anak yang punya prestasi. Bahkan banyak sih, Kak, banyak sekali dari instansi-instansi, dari pemerintah. Jadi memang FAUMI itu kan tidak menutup diri, jadi berkolaborasi. Jadi ada perusahaan yang masuk, jadi saling membantu untuk menumbuhkan bagaimana mahasiswa-mahasiswi itu
yang berprestasi dan butuh bantuan itu bisa diberikan. Baik, Masya Allah. Nah, penonton dan pendengar setia YouTube channel UMI Makassar, mungkin itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Kak Umu dan Kak Ibnu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Thank you. Semoga puasanya lancar. Amin. Nah, Dari bucok, amin. Oke. Sebelum kita tutup, saya sampaikan kembali kepada penonton dan adik-adik di luar sana yang ingin bergabung menjadi keluarga besar Universitas Muslim Indonesia. UMI telah membuka pendaftaran sejak tanggal 4 Februari hingga 24 Juni 2022. Jadi tunggu apa lagi, daftar segera di admisi.umi.ac.id. Saya Nur Fauzia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.